Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albert Nelson Kesmolo, and my class Management 25B. Dan di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi kita, financial report atau laporan keuangan. Jadi langsung saja kita ke materinya. Let's go. Nah, oke. Jadi di sini ada namanya financial report atau laporan keuangan. Media komunikasi dan pertanggungjawaban atau pertanggung penjelasan antar perusahaan dan para pemilik atau pihak lainnya. Biasanya dibuat untuk periode 1 bulan sekali. Oke, kita masuk ke bagannya. Di sini financial report atau laporan keuangan dibagi menjadi 3. Ada laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kita lanjut, kita akan membahas yang pertama, Statement of Comprehensive Income atau laporan laba rugi komprehensif. Merupakan ikhtisar operasi perusahaan selama periode tertentu. Komponen-komponennya ada pendapatan atau penghasilan, beban atau biaya yang dikeluarkan selama periode laporan. Di sini rumusnya yaitu pendapatan dikurangin beban atau income dikurangin expenses. Jadi bila hasil positif maka labanya naik. Jika bila hasilnya negatif maka rugi. Jadi jika hasilnya itu positif maka dia dikatakan laba. Jika dia negatif maka dia dikatakan rugi. Oke, dan sini rumusnya atau single tab, pendapatan dan biaya usaha serta di luar usaha tidak dipisahkan. Dan jadi inilah salah satu contohnya ya rumusnya. Pendapatan biaya dikurangi pendapatan dikurangi biaya maka hasilnya laba atau rugi bersih. Kita lanjut. Nah, ini contohnya, contoh soal laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir 31 Juli 2009 dalam rupiah. Di sini pendapatannya ada pendapatan menjahit 28.000, pendapatan bordir 10.000, pendapatan vermak baju 7.500, pendapatan bunga 600, total pendapatannya jadi 46.100. Biaya-biayanya ada biaya iklan, biaya perawatan mesin, biaya gaji, biaya lain-lain, dan biaya reparasi mesin bordir. Biaya iklannya 8.000, biaya perawatan mesinnya 3.000, biaya gajinya 13.000, biaya lain-lainnya 1.800. Biaya reparasi mesin bordirnya 13.400. Jadi sisanya totalnya ada 36.200. Dikurang menjadi laba bersihnya 9.900. Jadi ini contohnya ya. Kita lanjut ke multi stepnya. Pendapatan dan usaha, biaya usaha serta di luar usaha dipisahkan. Seperti ini rumusnya, pendapatan usaha dikurangi biaya-biaya usaha, maka hasilnya laba ruginya, dan pendapatan dan beban di luar usaha. Jika pendapatannya plus maka ditambah dan bebannya dikurang, jadi itu hasilnya laba rugi bersih luar usaha. Maka ini akan ditambahkan menjadi total laba rugi. Nah, ini contohnya. Kita lanjut ke laporan laba rugi atau income statement of retail company atau laba rugi perusahaan dagang. Pendapatan atau income sama dengan penjualan selling, biaya penjualan, biaya administrasi atau HPP, harga pokok penjualan.
Dan ini contoh soalnya PT Sinar Kencana laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember. Bisa kalian perhatikan di sini. Ada penjualan, retur, dan potongan penjualan. Penjualan bersih, maka ditambahkan. Ada beban operasional. Ya, itulah. Contohnya ya. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Merupakan intisar perubahan dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk periode waktu tertentu. Komponen-komponennya ada modal awal, pengambilan pribadi, laba rugi, laba bersih atau rugi, dan modal akhir. Rumusnya di modal akhir ada modal awal ditambah saldo laba dikurangi pengambilan pribadi. Nah, di sini ada jika laba menambah maka itu modal, jika rugi mengurangi atau modal. Pengambilan pribadi itu mengurangi modal. Dan sini contohnya laporan LPK Meranti. Laporan perubahan modal untuk periode berakhir 31 Juli 2019. Ini rumusnya, seperti ini contohnya. Nah, kita lanjut ke laporan neraca. Ada atau balance sheets. Ada daftar seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas milik dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau tanggal tertentu. Nah, komponen-komponennya ada aktiva dan pasiva. Di sini rumusnya ada aktiva sama dengan pasiva. Aktiva adalah harta dan pasiva adalah hutang plus modal. Dan ini adalah contoh soal dari aktiva, harta dan hutang dan modal. Dan ini adalah contoh dari neraca. Nah, ini ada neraca, contoh dari aktiva dan pasiva. Nah, di sini ada kebutuhan informasi dan statement yang mendukung. Informasi ada di sini berisi likuiditas dan solvensi, profitabilitas, kemakmuran pemegang saham, kemampuan mendatangkan kas, kinerja manajemen, rencana pos, rencana perkiraan bisnis, dan efisien. Dan sini ada dimuat dalam neraca berbagai rasio, laporan laba rugi dan neraca atau rasio, laporan perubahan modal, laporan aliran kas, laporan laba rugi dan neraca atau rasio, pencatatan atau catatan atas laporan keuangan, penjelasan dan informasi lain yang relevan. Oke, jadi sampai di sini saja materi kita tentang financial report atau laporan keuangan. Jadi banyak sekali kita pelajari tentang dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan. Kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya di next video. Bye-bye.